Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi bagaimana strategi pengajaran budaya di kelas BIPA. Kenapa budaya perlu diajarkan di kelas BIPA? Bagaimana pembelajarannya? Saya sering mendapatkan pertanyaan, budaya apa yang perlu diajarkan, yang penting diajarkan pada siswa BIPA. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi terkait strategi pembelajarannya, kemudian budaya apa saja yang perlu diajarkan. Yang pertama, harus kita ingat bahwa belajar bahasa tidak lepas dari budaya. Kenapa? Karena dengan memasukkan unsur budaya dalam pembelajaran bahasa, ini siswa akan lebih mudah menyerap bahasa, menyerap budaya, menyesuaikan dengan budaya yang ada di Indonesia, terutama siswa BIPA yang belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Jadi ada dua hal yang menjadi pembeda. Yang pertama adalah ketika kita akan mengajar BIPA di Indonesia atau di luar Indonesia. Ini konteksnya berbeda. Kalau di Indonesia kita bisa menghadirkan secara langsung budaya-budaya yang ada di Indonesia. Tetapi kalau di konteksnya luar Indonesia, maka perlu menghadirkan media-media yang bisa menggambarkan konteks Indonesia di dalam media tersebut. Misalnya dengan video ataupun dengan rekaman yang bisa dimengerti dan mudah dimengerti oleh siswa BIPA. Kita mulai dari strategi yang pertama. Yang pertama adalah pemilihan materi. Pemilihan materi budaya ini menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Karena kita harus memasukkan unsur-unsur budaya di Indonesia di dalam materi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Saya membagi materi ini menjadi yang pertama adalah unsur budaya apa yang perlu diajarkan. Kemudian yang kedua adalah budaya lokal dan budaya Indonesia secara umum. Budaya Indonesia secara umum ini bisa meliputi kesenian Indonesia, kemudian adat istiadat yang ada di Indonesia, musik Indonesia, makanan-makanan yang ada di Indonesia, bahkan sampai pada busana yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Batik misalnya seperti yang saya pakai ya, batik ini sudah menjadi budaya di Indonesia. Adapun materi-materi budaya lokal ini yang pertama adalah adat istiadat di lokal daerah itu. Kenapa budaya lokal perlu kita ajarkan? Nah, ini untuk mensiasati kalau siswa BIPA itu belajarnya di Indonesia, ada di daerah-daerah di Indonesia. Mungkin ada yang di Semarang, ada di Solo, ada di Surabaya, ada di Haluleo misalnya, Kendari ya, ada di Jakarta. Ini kan menjadi pembeda karena daerah-daerah itu memiliki budaya lokal yang berbeda. Yang pertama, budaya lokal yang perlu diajarkan itu adalah adat istiadat. Yang kedua adalah kearifan lokal yang ada di daerah itu. Kemudian kebiasaan masyarakat sekitar. Kebiasaan tentu berbeda. Antara masyarakat Semarang dengan masyarakat Jakarta ini berbeda. Semarang misalnya kalau pagi hari itu sukanya sarapan soto. Tapi kalau di Jakarta pagi hari biasanya sarapannya sarapan bubur. Kemudian ada tidak ciri khas di daerah itu, di lokal daerah Indonesia itu. Kenapa perlu memahami ini? Supaya tidak terjadi adanya kesalahpahaman atau shock culture, biasanya kita menyebutnya adalah gegar budaya. Tidak terjadi konflik, tidak terjadi pemahaman kesalahpahaman dalam memaknai atau dalam bermasyarakat atau tinggal di masyarakat sekitar itu. Materi-materi pada budaya lokal yang bisa diajarkan, yang pertama terkait dengan bahasa basi, kemudian terkait dengan waktu, sapaan. Nah, sapaan ini penting ya, biasanya terutama di Jawa, setiap ketemu ini dengan adanya kata sapaan. Mau kemana? Tinggal di mana? Nah, ini termasuk kata-kata sapaan. Kemudian yang kedua adalah budaya ada di lokal Indonesia itu terkenal dengan budaya-budaya traktiran ya. Misalnya ulang tahun, ditraktir, atau kegiatan-kegiatan syukuran lain. Kemudian terkait dengan adanya tilang polisi ini juga termasuk budaya di Indonesia ya. Mungkin ada beberapa siswa asing yang ditilang polisi, kemudian bagaimana menyikapi tilang polisi itu. Kemudian ada budaya minta maaf. Di Indonesia sangat ramah, orangnya ramah sekali, biasanya minta maaf. Meskipun tidak salah pun maaf duluan. Kemudian
Di Jawa ada istilah misalnya sungkan ya, sungkan ini juga perlu diajarkan. Ini budaya lokal. Kemudian budaya yang secara nasional, secara menyeluruh, ini ada budaya misalnya orang Indonesia suka dengan pujian. Kemudian yang perlu kita ajarkan adalah di Indonesia ada hal-hal tabu apa yang perlu dimengerti oleh siswa asing, hal yang tidak boleh di Indonesia dilakukan. Ada budaya-budaya di masyarakat yang sudah berkembang, misalnya gotong royong, tolong menolong dengan masyarakat sekitar dengan sopan santun. Ada juga dengan sistem religi, sistem nilai yang ada di masyarakat itu. Ada sistem mata pencaharian, mungkin juga perlu disampaikan. Ada misalnya sistem pencaharian petani, nelayan, ini perlu disampaikan juga. Kemudian ada juga pemanfaatan waktu di Indonesia. Indonesia ini ada pembagian waktu juga, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, kemudian waktu Indonesia Timur. Nah, ini perlu disampaikan juga. Pemilihan materi budaya ini menjadi kunci dalam pembelajaran budaya di kelas BIPA. Budaya ini perlu diajarkan di level mana? Misalnya level dasar, apakah sedang atau bahasa Indonesia tingkat lanjut. Yang kedua adalah media penyampaiannya. Anda akan menggunakan media apa dalam penyampaian budaya di kelas BIPA itu? Yang pertama bisa dengan menggunakan buku-buku budaya. Buku ya, melalui buku. Kemudian yang kedua ada sisipan di materi ajar atau di bahan ajar. Misalnya Anda membuat materi ajar, kemudian di pojokan ada tulisan catatan budaya. Ini menjadi penting yang ada di situ. Bisa juga dengan menggunakan video audiovisual ya, atau menggunakan rekaman audio. Nah, ini menjadi media penyampaian. Yang penting media ini fungsinya adalah untuk mempermudah pemahaman siswa BIPA dalam memahami budaya yang ada. Pemilihan media ini juga sangat menentukan ketika kita mengajarkan budaya pada siswa BIPA. Yang ketiga adalah praktek dan evaluasi. Ini yang perlu diperhatikan. Praktek kalau di Indonesia lebih mudah ya, mengajar BIPA di Indonesia bisa praktek langsung dengan outing kelas ya, kelas di luar misalnya mengunjungi museum, mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di lokal daerah itu, atau diajak jalan-jalan ke pasar misalnya, berbelanja. Nah, ini termasuk budaya-budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Diajak kerja bakti ketika hari Minggu itu biasanya di kampung itu ada kerja bakti, diajak kerja bakti, ingin mengenalkan sistem pertanian, diajak bertani ke sawah. Nah, ini juga akan menjadi pengalaman tersendiri bagi siswa BIPA yang tinggal di Indonesia. Yang menjadi persoalan bagaimana kita mengajarkan praktik ya, mengajarkan praktik langsung ketika kita mengajar bahasa Indonesia di luar negeri. Ketika saya mengajar bahasa Indonesia di Uzbekistan, saya menghadirkan secara langsung makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia. Misalnya nasi goreng, bakso, itu saya buat. Saya ajak praktik langsung. Siswa BIPA praktik memasak, kemudian dengan makanan-makanan menu khas Indonesia, mereka sangat tertarik juga. Saya juga mengajar pencaksilat untuk mengenalkan budaya silat yang dimiliki oleh Indonesia. Kelas saya selalu penuh dengan siswa yang ingin belajar silat. Ketika belajar silat ini, ternyata saya bisa menggunakan bahasa Indonesia dan siswa ini bisa komunikasi dengan bahasa Indonesia. Sehingga praktek budaya disertai dengan praktek bahasa ini memudahkan siswa untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pengajaran budaya dalam pembelajaran BIPA harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah pemilihan materi budaya yang diajarkan. Yang kedua adalah strategi penyampaiannya dengan menggunakan media apa supaya siswa lebih mudah memahami materi budaya yang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah praktek dan evaluasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita bisa bertemu di video strategi pembelajaran BIPA yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.